Hai semua, selamat datang di Candi Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Sebuah film keluaran 2019. Film kali ini bercerita tentang seorang pemuda yang kebetulan dianugerahi kekuatan super. Lewat kekuatan super ini, dia justru menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan demi membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit keras. Karena terhimpit masalah keuangan itulah, pemuda ini pun rela bergabung dengan para mafia untuk mendapatkan sejumlah uang. Lalu seperti apakah keseruan film ini? Langsung saja kita ke alur ceritanya. If it goes well, I know. Come on. Di awal cerita diperlihatkan pada abad ke-20 banyak sekali orang-orang terlahir dengan kemampuan super. Meskipun begitu, mereka harus tetap hidup berdampingan dengan manusia normal biasanya. Untuk itu pemerintah membuat peraturan bahwa mereka yang mempunyai kemampuan super wajib melapor kepada pemerintah, yang nantinya pemerintah pun akan memberikan pekerjaan sesuai dengan kekuatan super yang mereka miliki. Saat orang-orang berkekuatan super dipekerjakan, perekonomian negara pun maju dan berkembang dengan cukup baik. Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun berevolusi dengan menciptakan alat-alat pabrik yang semakin canggih. Sehingga orang-orang super ini pun perlahan mulai terlupakan. Dan tak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya menjadi pengangguran. Dimulai dari situlah kerincuhan mulai marak terjadi, di mana mereka yang mempunyai kekuatan super menyalahgunakan kekuatannya untuk berbuat kejahatan serta melakukan kegiatan ilegal. Akhir-akhir ini pun pemerintah disibukkan dengan masalah baru, di mana mereka telah menemukan beredarnya narkoba jenis baru yang disinyalir narkoba-narkoba itu didapat dari ekstrak tulang sumsum manusia berkekuatan super yang diolah menjadi obat-obatan terlarang yang sangat mahal dan juga mematikan. Karena masalah ini pun secara otomatis kepolisian Amerika Serikat dihadapkan pada tugas berat di mana mereka wajib menghentikan peredaran narkoba yang semakin hari semakin merajalela. Lalu scene pun berfokus kepada seorang pemuda super berkekuatan listrik bernama Connor yang tinggal bersama ibunya yang bernama Mary. Yang diketahui Mary sedang mengidap penyakit tumor yang semakin hari semakin parah. Tepat di hari itu, Connor pun mencoba untuk melamar di sebuah perusahaan. Namun kenyataannya mencari pekerjaan tak semudah yang dibayangkan, yang membuat Connor kembali mendatangi mandornya yang dulu dan menawarkan tenaganya untuk menjadi kuli bangunan. Di tengah-tengah sibuknya pekerjaan, tiba-tiba terlihat segerombolan polisi datang lengkap dengan pasukan drone-nya, yang dimana mereka mendapat laporan jika salah satu tukang di sana diketahui belum melaporkan perihal kekuatan supernya, yang secara otomatis akan dilakukan penahanan. Saat akan diamankan oleh pihak yang berwajib, si tukang itu pun justru melakukan perlawanan, di mana ia mengeluarkan semburan apinya yang membuat robot polisi pun turun tangan dan segera menembaknya. Sementara di tempat lain diperlihatkan sebuah bangunan yang merupakan apartemen yang diduga menjadi sarang pembuatan narkoba jenis baru. Siang itu juga dibantu dengan robot polisi, pasukan polisi pun berhasil menggerebek tempat tersebut dan menemukan tersangka berikut para manusia super yang sedang disedot sumsum tulang belakangnya. Sementara di tempat lain, malam itu terlihat Connor yang hendak menjemput ibunya yang bekerja di minimarket. Namun saat itu Connor justru melihat pemandangan yang tak mengenakan ketika sang ibu sedang dimaki-maki oleh atasannya karena memecahkan sebotol saus. Melihat sang ibu diperlakukan demikian, Connor pun merasa tak terima dan hampir saja mengeluarkan kekuatan supernya. Namun untung saja ada sang ibu yang menahannya dan memilih untuk mengajaknya pulang.
Saat itu pun Connor dihadapkan pada situasi yang mendesak, di mana penyakit sang ibu yang semakin hari semakin parah. Mau tak mau Connor pun harus mencari uang tambahan demi membiayai pengobatan sang ibu. Namun kenyataannya hingga detik ini Connor belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Keesokan harinya terlihat Connor yang mangkal di tempat biasa. Di sana Connor bergabung bersama manusia super yang lain dan menunggu orang lewat yang membutuhkan tenaganya untuk bekerja serabutan. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki bernama Garrett yang kebetulan mencari seorang berkemampuan listrik. Tak pikir panjang, Connor pun ikut dengannya. Malam itu Connor pun dibayar $200 hanya untuk mematikan pagar listrik agar supaya Garrett dan teman-temannya bebas masuk gudang dan mencuri drum-drum berisikan cairan yang digunakan untuk pembuatan narkoba jenis baru. Tak lama petugas pun datang. Namun Garrett dan teman-temannya pun dengan mudahnya melumpuhkan si penjaga, bahkan memasukkannya ke bak sampah. Malam itu juga Connor pun diajak ke sebuah bar untuk diperkenalkan kepada atasan Garrett yang bernama Marcus. Diketahui Marcus adalah seorang bos mafia yang memiliki kemampuan dapat membaca pikiran manusia. Malam itu pun terlihat Marcus yang kedatangan tamu, di mana tamu itu adalah seorang rentenir yang datang untuk menagih hutang kepada Marcus karena dia mempunyai tunggakan hutang yang cukup besar. Marcus pun hanya diberi waktu 1 minggu saja untuk melunasi semua hutangnya, dan jika Marcus tidak dapat melunasinya dalam tempo yang sudah ditentukan, maka rentenir itu pun tak segan-segan untuk menghabisinya. Di sisi lain, Marcus pun harus menyelesaikan urusannya dengan Garrett, di mana saat itu dia menyampaikan bahwa saat ini Marcus belum bisa membayar drum-drum hasil curiannya. Namun saat itu Marcus memberikan solusi di mana Garrett diberikan sebuah misi untuk mendapatkan bayaran dengan keuntungan yang lebih besar. Di samping mempunyai banyak hutang, Marcus pun juga memiliki penyakit yang terbilang cukup parah. Marcus dapat bertahan hidup hingga saat ini lantaran dia memanfaatkan seorang gadis bernama Nia. Diketahui Nia adalah seorang gadis yang mempunyai kekuatan penyembuh, namun dia juga seorang pecandu berat. Usut punya usut, ayah Nia dulunya juga memiliki hutang kepada Marcus. Namun hingga detik ini ayahnya belum bisa melunasinya. Lalu sebagai gantinya Nia pun terpaksa harus mengabdi kepada Marcus sebagai seorang penyembuh atas sakit yang dideritanya, sekaligus dijadikan sebagai jaminan. Di tempat lain terlihat seorang polisi bernama Alex yang mana dia adalah ketua dalam penggerebekan apartemen waktu itu. Saat itu Alex dan timnya sepakat untuk menemukan dalang di balik pembuatan narkoba jenis baru ini yang tak lain tak bukan adalah Marcus. Sementara di sebuah restoran nampak Connor yang kini makan-makan bersama Garrett dan kedua temannya. Garrett pun menyampaikan agar Connor ikut dalam misi selanjutnya, yaitu merampok sebuah bank. Connor pun diiming-imingi imbalan yang jelas-jelas lebih besar dari misi sebelumnya. Sebelum melakukan misi tersebut, Garrett pun terus mengasah kemampuan Connor untuk mengetahui seberapa besar potensi listrik yang dimilikinya. Diimbangi dengan banyaknya latihan, kini kekuatan Connor pun makin hari semakin bertambah. Garrett pun kini menjadikannya sebagai penagih hutang dan sekaligus pengedar. Sadar jika kekuatannya bertambah, Connor pun nekat mendatangi atasan ibunya untuk memperingatkan agar bersikap lebih baik dan jangan berbuat macam-macam. Saat itu tibalah Connor pada misi utama mereka, yaitu merampok sebuah bank. Di sana Connor pun dengan mudahnya melumpuhkan security, sementara Garrett segera menuju ke ruangan brankas. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mendapati brankas itu ternyata dalam keadaan kosong, karena uang-uang di sana telah disetorkan ke kantor pusat tepat pada jam 4 sore tadi. Alih-alih mendapatkan banyak uang, saat itu mereka justru didatangi drone beserta polisi robot yang akan menangkap mereka. Namun yang terjadi,
Ya, saat itu Connor pun mengerahkan seluruh kekuatan listriknya hingga mampu menghancurkan drone sebesar itu. Selanjutnya, Garrett pun menemui Marcus untuk memberitahu bahwa misi ini gagal karena Marcus sendiri tidak memberikan info dengan tepat. Masih di hari yang sama, anak buah si rentenir pun datang dengan tujuan untuk menghabisi Marcus. Namun untung saja, Connor segera menyetrum mereka semua dan Garrett pun menembak mereka hingga tewas. Karena perkelahian tadi, tangan Connor pun mengalami sedikit goresan yang lumayan dalam. Sambil memegang lukanya, Connor pun berjalan ke arah dapur untuk mencari sesuatu. Di dapur, Connor pun menemukan Nia yang seorang diri. Nia yang seorang penyembuh pun lantas melihat luka di tangan Connor, dan betapa terkejutnya Connor saat melihat Nia dapat menyembuhkan lukanya hanya dalam waktu beberapa detik saja. Sesampainya di rumah, Connor pun disambut dengan tatapan marah sang ibu yang hendak menginterogasinya. Ibunya pun sudah menyadari ketika sang atasan yang akhir-akhir ini bersikap seperti orang ketakutan padanya. Sebelumnya sang ibu sudah wanti-wanti kepada Connor untuk tidak memperlihatkan kekuatannya kepada siapapun. Namun sang ibu sudah terlanjur curiga saat Connor yang sering mendapatkan uang dalam jumlah yang besar akhir-akhir ini. Karena masalah itu pun sang ibu akhirnya syok dan pingsan, dan Connor pun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Connor pun dihampiri oleh Alex yang sedari tadi sudah mengawasi gerak-geriknya. Walhasil, Connor pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di kantor polisi pun Alex mengatakan telah berhasil menyita barang bukti, yaitu berkantong-kantong narkoba jenis baru yang rencananya akan dibakar dalam waktu dekat. Alex mengatakan jika polisi bersedia melindunginya apabila Connor mau mengakui bahwa dirinya juga ikut andil dalam kasus ini. Akan tetapi Connor memilih untuk bungkam dan tidak memberikan informasi apapun terkecuali bila dirinya sudah mempunyai cukup uang untuk biaya pengobatan sang ibu. Setelah Connor dibiarkan bebas, Garrett pun segera menghampiri dan membawanya ke tempat Marcus. Sesampainya di sana, Connor pun menawarkan ide gilanya yang mana dia akan merebut kembali narkoba-narkoba yang disita polisi sebelum dibakar. Namun dengan satu syarat, bahwa Marcus harus menyerahkannya pada Connor. Sementara itu Garrett pun bersedia membantu. Akan tetapi dia mau keuntungan tetap harus dibagi sama rata, yaitu 50%-50%. Untuk menghentikan langkah polisi yang akan membakar narkoba itu, Garrett pun merencanakan strategi secara matang. Garrett pun memblokir semua jalan yang akan dilalui oleh para polisi. Sementara Connor pun harus mengerahkan semua kekuatan listriknya untuk melumpuhkan robot polisi. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Garrett dan teman-temannya untuk melumpuhkan para polisi itu. Namun sesuatu yang tak diinginkan terjadi ketika anak buah Marcus tiba-tiba menembak mati keempat polisi yang mengamankan barang haram itu, dan juga menghabisi kedua teman Garrett yang sedari awal sudah membantu misi ini dari nol hingga sekarang, yang padahal barang incaran mereka sudah ada di depan mata. Usut punya usut, ternyata Marcus yang serakah itu tidak mau membagi keuntungan 50-50 kepada Garrett. Walhasil barangnya pun tidak mereka dapatkan, dan justru Garrett harus kehilangan dua partner terbaiknya. Tak pikir panjang, akhirnya Connor pun bekerja sama dengan Alex untuk memberitahu markas persembunyian Marcus. Sesuai rencana yang sudah diatur, akhirnya polisi beserta pasukan robot menggerebek tempat tersebut dan menghabisi para anak buah Marcus. Sedangkan Garrett dengan tangannya sendiri akan menghabisi Marcus bersama antek-anteknya sebagai bentuk balas dendam atas kematian dua sahabatnya. Marcus yang hampir mati pun meminta tolong kepada Nia. Namun Nia yang sudah muak pun hanya membiarkan Marcus mati begitu saja.
Setelah itu Gareth pun selesai dengan urusannya, sedangkan Connor membujuk Nia untuk ikut bersamanya ke rumah sakit untuk menyembuhkan sang ibu. Akhirnya dari sinilah terkuak fakta jika kekuatan Nia tidaklah menyembuhkan, melainkan hanya memindahkan sakit si penderita ke tubuhnya sendiri. Dengan sangat terpaksa, Connor pun tetap menyeret Nia ke rumah sakit. Di sana Nia mencoba menyembuhkan ibunya, meskipun Nia tahu jika itu akan melukai dirinya sendiri. Namun di balik itu, Connor pun sebenarnya dilema melihat Nia yang harus berkorban. Yang akhirnya Connor pun menyuruh Nia untuk berhenti dan membiarkan sang ibu menerima takdirnya. Lalu di akhir film terlihat Gareth yang membayar semua hutang Marcus kepada rentenir. Dan mulai saat itulah Gareth resmi menggantikan Marcus untuk menjalankan semua bisnis haramnya. Nah teman-teman, begitulah akhir cerita dari film kali ini. Semoga semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan nantikan cerita menarik berikutnya.